Hari ini bergabung bersama gue dua orang yang sedang membuat heboh tanah YouTube Indonesia. Kan kita ketemu udah lama banget ya. Pasti. Terus gue mau bandingin sama yang sekarang gitu kan. Ya. Sama sebelum kita memulai ini semua, gue pengen punya satu permintaan. Ini kan tahun terakhir kalian nih. Ya. Kalian mau pensiun kan, habis itu udah gak ada kan. Ya. Satu aja permintaan gue gitu. Karena gue masih ingat 6 tahun yang lalu kalian datang ke gua, ya. Terus minta boleh nggak collab sama lu sama Panji? Ya kan? YouTubers versus comedians versus superstar. Terus gua iyain kan sama Panji kan, ayo kita luangin waktu yuk buat Jovi sama Dovi. Panji waktu itu ada kontrak 3 miliar apa dia putusin, dia bilang kayak gue nggak usah gue ambil lah kontrak itu buat waktu gue buat Jovi dan Dovi. Kalau nggak salah, nih kalian akan tayangin nggak? Sekarang itu dulu deh. Kalau nggak ditayangin, gue mau ceritain soalnya. Jadi gini, Dit, kita tidak akan menayangkan YouTubers. Aduh, yang bener dong. Kenapa sih? Karena jujur, jujur, lu tahu kan alasan kita dulu, lu tahu kan? Alasan kita dulu lu tahu. Nah, kalau alasan sekarang, filenya udah nggak tahu di mana. Jadi jujur aja ini. Lo gila lo, sumpah lo. Kalau dulu lu tahu alasannya, gue lupa alasannya apa dulu. Kayak lo ngelempar ke Joe deh. Gue kan nanya lo. Dovi gimana nih YouTuber versus comedian, kita udah syuting capek-capek, udah susah-susah. Lu tanya Jovi gitu. Ini ada Jovi nih. Gue belum nanya langsung ke Jovi nih. Bukan, jadi gini. Ini honesty banget ya. So ini kayaknya sebuah misteri di dunia per-YouTubean. Jadi gini. Kita tuh waktu itu diskusi sangat berat gimana cara kita bikin sesuatu yang pasti kita bakal ngalahin kalian. Jadi, kalau gitu gue kasih konteks dulu. Gue kasih konteks. Iya, benar. Gue kasih konteks dulu ya. Orang-orang kita ngalahin Nadit sama Panji, bukan ngalahin. Kita kasih konteks dulu bahwa YouTuber versus komedian versus superstar itu adalah di mana kalian YouTuber nantang superstar dan nantang komedian. Kebetulan kita masuk kategori apa nih? Komedian. Superstar lah. Ya katakanlah kita masuk lah superstar itu. Gua sama Panji ya, tantangannya adalah ngeprank orang ya, apa sih gue lupa deh. Pokoknya ada tantangannya. Ya prank-prank zaman dulu lah. Ya prank-prank gitulah ya. Mana yang pranknya paling berhasil. Nah gua sama Panji di FX, di kafe lantai paling dasar, itu kita berantem sampai satu mall ngeliatin. Dan ada satu bapak-bapak berdiri, itu berantemnya gara-gara gue gak mau bayar minum apa, kalau gak salah. Minum apa, teh gelas lah gitu, es teh. Es tawar. Gue nggak mau bayar es teh tawar. Terus bapak-bapak yang di ujung sampai datang bilang, saya ini seorang guru, saya tidak bisa melihat kalian berkelahi hanya masalah teh doang. Ini saya bayarin gitu. Wah, kita ngerasa menang banget dong. Nah, kalian nggak mau ngeluarin video itu karena gue sama Panji berhasil. Kok gitu? Kenapa gitu? Gak gitu. Jadi gini, setelah itu kita syuting bagian Kemal sama G, sama bagian gue sama Dovi. Ya. Gue jujur merasa bagian gue sama Dovi itu lemah. Jadi kita ke konsultan kita waktu itu, Rian Adriandi. Nggak bohong. Kenapa lo sampai ada konsultan kreatifnya? Gue sama Panji nggak punya konsultan kreatif. Konsultan pemenang Suci season pertama, Rian Adriandi. Kita konsultasi. Kita diskusi 3 jam, kita nggak nemu sesuatu yang bisa ngalahin kalian. Setelah itu ya itulah hidup, habis hidup lanjut aja gitu. Si Rian nggak ngomong lagi ke gue. Tapi emang kenapa sih kalau video itu tayang dan katakanlah kalian kalah lah gitu. Emang kenapa sih? Kan ada kontennya juga, ada isinya juga. Enggak. Jadi kalau gue benar-benar nggak salah, gue benar-benar lupa, gue benar-benar waktu itu hilang footage, bukan hilang footage lo, hilang footage. Gue nggak percaya ini, gue nggak percaya nih alasan nih. Bener. Enggak, bahwa kita konsultasi ke Rian bener, tapi gue benar-benar hilang footage dan gue waktu itu malu banget. Gue hilang footage. Oke. Tapi itu seru ya. Terus gue masih inget loh zaman dulu itu. Ini karena kalian mau pensiun nih, gue jadi terngiang-ngiang lagi. Gue nonton video kalian soalnya kalian cerita kenapa kalian mau pensiun gitu kan. Terus gue jadi inget-inget lagi gitu kan, zaman dulu YouTube tahun 2000 berapa tuh? 2012 ya kita ketemu pertama kali ya berdua ya. Gue ngeliat video modus ya kan, terus gue kontak Andovi, terus lu datang sama Joe. Kita ada di Brew & Co ya, kalau nggak salah ya. Citos. Ya Brew & Co kan di kafe situ.
Kalian berdua datang terus akhirnya kita kerja bareng gitu. Iya. Kalian emang nggak merasakan YouTube yang sekarang tuh bisa membuat itu terjadi lagi? Karena itu yang gue tangkap di videonya sih, bahwa zaman dulu mungkin, apalagi gue habis teleponan sama Dovi kan ketika video itu keluar. Dovi juga sempat bilang, ingat gak lu, zaman dulu tuh masih mungkin tuh ada YouTuber yang orang gak kenal tiba-tiba diajak sama orang yang mungkin udah punya program duluan untuk diajak kerjasama. Kayak sekarang tuh gak mungkin. Emang iya dalam pikiran kalian tuh susah terjadi saat ini? Iya, gue ada masukan sih. Aduh, gue takutnya nih setiap kali ngomong keras Indonesia baper. Gini, Gak apa-apa lah. Ini kan sebuah diskursus kan. Ini sebuah diskusi kan. Ya, ini diskusi. Ya diskusi aja, santai aja. A bit of apa sih ini? A bit of a caution. Iya. Bahwa pendapat gue dan Kak Jo itu tidak selalu sama. Lu tahu kita dit. Kita ya, gue tahu. Jadi belum tentu gue setuju sama apa yang Kak Jo lakukan. Belum tentu Kak Jo setuju sama apa yang gue ngomong. Jadi Kak Jo silakan. Ya. Jadi kalau YouTube waktu itu ya, kayaknya gue pakai bahasa collab ke bawah. Itu sering dilakukan. Jadi lu collab ke bawah, lu cari talenta baru. Terus lu bikin sesuatu bareng. Oke. Entah kenapa sekarang gue merasa orang collab ke atas. Maksudnya gimana tuh? Jadi orang mencari orang yang lebih punya panggung atau gimana. Ini nggak berarti semua kasus seperti ini ya. Iya. Tapi yang lo lihat gitu, yang lo rasakan gitulah, yang lo rasakan. Sekarang collab-nya ke atas. Jadi dia mencari apa yang, so gini, kita nggak pernah nyari lo, Dit. Kebetulan lu ketemu Andovi dan kita nih sepaket gitu kan. Iya, betul. Itu yang terjadi kan. Nah, kalau sekarang mungkin ya, kelihatan tuh kayak yang punya nama collab sama yang punya nama collab yang punya nama. Pokoknya permainannya di situ. Nah, bukan berarti gue sama Andovi dulu nggak main kayak gitu juga. Kita suka collab sama orang yang punya nama. Tapi kebetulan emang orang-orang itu temen deket kita juga. Kita emang merasa they're our friends. Oke. Dan kita juga dulu suka banget, ini sebuah sistem yang jujur gue belajar dari lo juga. Apa itu? Kita suka ngelihat talenta nih yang up and coming. Terus kita lihat, ini kayaknya patut banget yang diajak collab. Dalam bentuk apapun itu. Oke. Itu juga sering kita lakuin. Gitu. Nah, kalau sekarang beda ya. Beda. Bukan berarti salah. Tetapi beda. Ya. Tapi menurut lo ya, apa emang karena pemainnya udah terlalu banyak sehingga yang kelihatan memang mayoritas kayak gitu dan yang lain-lain kita nggak tahu, atau emang secara jiwa bahwa kayaknya gue harus nyari view banyak dengan collab sama orang ini punya jadi sebuah currency aja sekarang? Apa gimana menurut lo? Gue hanya collab dengan orang yang punya impact buat gue atau gimana menurut Mas lagi pertanyaannya dari dulu ke kita aja, orang kalau bikin channel YouTube, Kak, gimana sih cara bikin konten? Itu pertanyaan secara dasar dari dulu. Sekarang orang ke kita, Kak, bagaimana cara konten gue laku? Pertanyaannya udah ke arah situ. Orang bukan masuk dari konten, ujung-ujungnya mungkin hasil dia berbayar dan dia jadi laku. Orang udah langsung nanya, Kak, gimana cara bikin konten yang laku, yang banyak views? Itu pertanyaan makin kesini ya. Berarti kelihatan dong ada shift dalam pemikiran. Kelihatan dong. Ya, cuman ini terjadi apakah memang karena kalian kan main di zaman belum ada AdSense kan? Ya. Iya kan? Apakah ini karena ada ads-nya gitu? Jadi orang serta-merta mikir banyak view, banyak ads gitu misalnya. Jadi ya patokannya pasti jadi view. Ketimbang dulu mungkin orang kalau mau bikin aja gitu. Kita nggak bisa bilang secara pasti ya. Kita nggak ada, oh ini karena pasti karena AdSense ini semua berubah. Enggak. Ya. Tapi yang gue tahu adalah, ini kan gue selalu ngomong ketika gue sama Kak Jo speaker di universitas, di SMA atau apapun. When your first purpose. Siap-siap subtitle, Dit. Siap-siap subtitle. Ya, sorry, Dit. Ketika tujuan utama. Siap-siap dikatain so Inggris ya. Ya, gue udah siap. Ya, tahun terakhir gue peduli. Ketika tujuan utama lu adalah, ini adalah duit. Lu akan menghalalkan atau menggunakan cara apapun untuk mencapai tujuan tersebut. Gue nggak bilang duit itu gak penting, gue gak munafik, duit sangat amat penting. Kita sangat suka juga duit, kita nggak gila dengan duit, kita sangat suka duit. Right. Ya. Nah, ya realistis lah. Dan of course dengan adanya AdSense, tentu tujuan orang-orang adalah it becomes, oh wait, I can make a living and money out of this, which is not wrong. Ini yang gini, abis gue sama Kak Jo keluarin video kemarin, orang tuh bakal banyak ngomong, emang gak boleh bisnis? Emang gak boleh bisa mending? Enggak. Nggak ada yang ngomong nggak boleh bisnis. Gua sama Kak Jo mendapatkan duit dari YouTube. The majority of our money comes from YouTube. Oke. Nggak ada yang bilang kok itu salah.
Bukan AdSense loh. Bukan AdSense ya, bukan AdSense Konten ya. Bukan AdSense. Ya, oke. Tapi we feel that if that becomes the purpose and the goal, people lose sight of what is truly meaningful. Nah, gua merasa again nggak salah. Tapi just because something itu nggak salah does not make it right. Oke. Jadi gitu. Untuk ini lo menjawab pertanyaan lo ya. Iya. Gue paham maksudnya. Tapi gue jujur sejujurnya, Dit, gue nggak ada masalah sama sekali sama orang yang mau menghasilkan nafkah dari YouTube. Nggak ada. Iya. Jadi narasi karena sistemnya memang ada kan. Emang sistemnya dibuat kan, bahwa itu sebagai sebuah insentif mungkin dari YouTube kan untuk orang itu. Tapi insentifnya juga untuk apa? Nah itu dia, untuk menguntungkan beberapa pihak atau gimana? Aduh. Cuman gini, gue lebih tertarik ngomongin soal jadi konten kreator sama karena gini, YouTube gue tuh baru ulang tahun yang ke-13. Ya, jadi 13 tahun gue di YouTube. Kalau lo nya ke 35 kan? 30 Wah iya betul sekali, terima kasih Jovi. Terima kasih. Terus gue ngerasa gue gara-gara Dovi juga nih kemarin nih. Gue nelpon Dovi sampai teriak-teriak kemarin dia lagi syuting tuh karena dia passionate banget kali diomongin ya. Soal apa emang orangnya gitu ya. Nah terus gue jadi ngeliatin YouTube gue tuh semalaman tuh gara-gara bisa teleponan sama Dovi gitu. Dia bilang udah nggak ada fire lagi, udah nggak ada semangat lagi. Dia bilang gitu. Terus gue ngeliatin video-video gue yang baru-baru. Terus gue mikir kayak gue tuh sering ngerasain kayak elu gitu. Gue sering ngerasain jenuh, bosen selama 13 tahun ini ya. Terutama di ujung-ujung sekarang ya. Tapi kadang gue balik lagi ke bikin konten yang bikin gue happy tuh pasti masih ada Dov gitu ya. Ini spesifik buat Dovi ya? Ya. Emang udah nggak ada Dov? Satu video pun yang bisa spark api itu di dada lo, gue tuh masih ada gitu. Masih ada yang pengen gue bikin dan gue happy gitu. Oke, jadi gini, Dit. I want to make this, gue mencoba bahasa Inggris aja dong, apa? Iya bahasa Inggris aja nggak apa-apa. Pinter. I know, tapi semoga ya. Tapi gue ngomong, semoga penonton pinter. Jangan so Inggris, I fucking hate that. Oke, gini, Dit. I want to state this clear. Yeah. Nothing has made me more happier in life than YouTube. Oke. Nggak ada. Oke. Gue mendapatkan kebahagiaan utama gue dari YouTube. Ketika gue kreasi dan bikin video-video, that is when I'm most happiest. Oke, please put that in effect. Ketika gue ngomong fire gue nggak ada, itu bukan berarti kalau gue bosen dan gue jenuh. Bukan. It's two beda ya? Beda. Oke. Lalu? Yang gue ngomong adalah, sometimes deep inside here, you know when you have to end it. Karena? Dan bagi gue, dari banyak sekali hal-hal pribadi yang personal yang ada di hidup gue merasa this is the chapter that I have to close and move on to other things. Gila sih 10 tahun Pak. Iya, nggak ada orang yang lebih sedih dan sakit ketika membuat decision ini daripada gue dan Kak Jo. Lu tahu itulah. Lu tahu betapa sayangnya gue. Tapi kok bisa pas banget? Jo, lo kok bisa sama kayak dia? Kan lo dua orang yang berbeda. Kenapa tiba-tiba kok sama-sama pengen cabut? Betul. Lu pinter, betul. Gue suka deh. Kenapa? Kata menarik, Radit. Gua I am so at peace with my decision. Oke. Damai dengan keputusan ini. Karena buat gua, ibaratnya gini, gua mau ngasih ibaratnya. Orang-orang kan selalu ngomong, Dov, 10 tahun, gini, whatever. Imagine in any other job, kita nggak usah ngomongin dunia entertainment. Di perusahaan, di kantoran, whatever. People can say, man, gue udah kerja 10 tahun untuk bank ini. I want to move on with my life. That is exactly how I feel. YouTube, Skills24 is my passion and also my career. Sebut nama banknya, sebut. Tapi nggak akan sebut nama banknya. Sponsor gua. Jadi karir, gue tuh menganggap Skills24 sebagai my baby and also my career. Ya. Gua, it's a very personal decision. This is what people know. Iya, makanya aneh buat gua nonton video yang kemarin. Gini, orang akan menganggap itu aneh, tapi gua tahu itu benar buat gua. Oke, orang akan ngomong A, B, C, D. Oh, lu karena lu iri ya, dengki ya. Oh, lu gini ya. Dit, asal lu tahu. Ada yang bilang iri dan dengki ada. Dit, asal lu tahu. Lumayan. Dit, kayak Kak Jo, asal lu tahu. Gua itu mau quit YouTube setelah video Prabowo versus Jokowi. Video paling gede
views-nya di Skinny 24, 44 juta views. Oke. Di masa-masa Prabowo versus Jokowi, di mana video setelah itu kita kayak bikin BTS 3 juta views. Kita bikin ini 1 juta, 2 juta. Gue nonton lagi tuh gara-gara kemarin. BTS segala. Thank you deh. Ketika views Skinny lagi naik-naiknya 2019 gara-gara Prabowo versus Jokowi, justru gue mau udahan. Oke, berarti lu duluan ya? Bukan Joe ya? Gue duluan. Ini gue masa gue duluan. Gue masa duluan. Semananya nih kita lihat. Gue masa gue duluan. Nah, gue masa gue duluan. Jadi I will pass this on to Kajo. Tapi personally, akan Prabowo versus Jokowi terjadi. Abis itu something very big in my life personally happen, and also in Joe's life. Tapi bokap kita meninggal. Iya, gue lihat. Ketika bokap kita meninggal tahun 2019, the perspective of my life completely changed. Karena itu kematian pertama di hidup gua yang benar-benar had such an effect in my life, and I started to see things differently. Ya, dan sekarang lo mau nulis buku soal ibu lo kan kalau nggak salah ya. Gua selama karantina gua udah interview nyokap gua lewat Zoom karena gua lagi nulis buku tentang ibu gua. Kenapa? Emang buku tentang ibu lu bakal laku? Gua nggak peduli soal laku, views. I really don't give a shit. I know that's hard to believe. That's hard to believe because people are like, oh nggak mungkin lu. I want to do because I don't want to do this. I don't want to repeat the same mistakes as I did with my father. Gua lebih tahu tentang bokap gua ketika dia meninggal daripada ketika dia hidup. Dan gua nggak mau ngulang kesalahan itu. Dan I feel that it is enough for me deep inside my heart. I know it's a bit philosophical. It's a bit kayak apa sih? It's a bit conceptual. Agak abstrak ya. Agak abstrak. Tapi gue tahu. Listen. Last thing before I go to Joe. Yeah. I made the choice to start on YouTube, and I made the choice to end it. That is the most powerful thing one can do. Bukan karena orang lain, bukan karena situasi, bukan karena kondisi, karena keputusan pribadi gua. That is the most powerful and liberating thing that one can do. Jadi itu dia, Kajo. Nah, kalau gue paham itu tidak akan menjadi polemik karena lo melempar itu secara internal kan, bahwa ini keputusan gue gitu. Tapi persoalannya yang banyak dibicarakan dan jadi diskursus di mana-mana adalah alasannya Joe, ya kan? Karena ada yang salah dengan ekosistem dan reward dan lain-lainnya itu gitu. Apa emang itu alasan sebenarnya Joe? Lo cabut dari gitu. Gua. Kalau dari video gue bilang itu salah satu alasannya. Iya. Salah satu alasannya. Tapi gue cuma mau ngasih tau ya, gue kayaknya hoki loh. Setiap kali gue ngomongin tentang YouTube, jadi kutipan di mana-mana. Sumpah, setiap kali gue ngomongin tentang YouTube. Mulai dari YouTube lebih dari TV ya? Iya. Dan anehnya, itu setiap kali di proyek yang tidak direncanakan, tapi dari hati aja gitu. Kalau Prabowo Jokowi kan direncanakan. Itu benar video, ada pre-production, DLL. Kok ini benar gue sama Andovi duduk, ada kamera. GGS waktu itu, tolong tulis lirik, nyanyi. Gue nyanyi aja gitu. Yang tidak terencanakan. Jadi itu dari hati memang. Dan dikutip banyak banget orang. Dan banyak YouTuber lain yang punya kegelisahan yang sama yang juga akhirnya keluar juga. Kebetulan gue baru bahas soal, karena salah satu aspeknya yang gue tertarik adalah soal artis TV masuk YouTube gitu. Kalau dari perspektif gue gak punya masalah. Kalau gue, dari perspektif gue. Sama, Dit. Ya, kalau dari gue ya gitu ya. Cuman pertanyaan gue adalah, apakah memang itu salah satu faktor ketika ada begitu banyak orang masuk ke YouTube dan menjadikannya ini begitu saturated gitu ya, dengan orang-orang yang beraneka ragam gitu dibandingin dulu gitu. Apa itu salah satu faktornya gitu, Jo? Enggak juga. Soalnya ini sebenarnya gue ngomong di Instagram Ernest. Ini gue belum ngomong nama orang lain kan di sini kan, aman? Boleh dong. Boleh. Jadi gue kemarin ngomong di Instagram Ernest. Jadi gue ngomong bahwa ini analogi. Lu boleh jual gorengan, lu boleh jual gado-gado. Yang satu ada benefit kesehatan lebih besar dari yang lain. Dua-duanya sama-sama mengenyangkan. Gua merasa sistem YouTube sekarang lebih ngedorong gorengan daripada gado-gado. Berarti ini bicara algoritma ya? Gini, gue bukan I'm not a tech guy in San Bruno. Gue udah ketemu beberapa orang. Cuma mereka, ya gue nggak bisa ngomong atas nama mereka. Cuma gue rasakan. Itu yang gue rasakan. Dan kelihatan juga kok di ekosistemnya. Nah, apa ini ngedorong gue keluar dari YouTube? Betul. Enggak. Ini nggak ngedorong gue keluar dari YouTube. Tapi ini keresahan yang lo alami?
Cuma gue rasa gue harus bawa gado-gado gue ke tempat lain. Oke. Lu ngerti kan? Gue fight gado-gado. Kemarin banyak yang komen, ya bang, jual gorengan aja bang. Kita semuanya mau gorengan. Di tempatnya Ernest. Jual gorengan di tempatnya Ernest. Enggak. Di mana ya? Enggak di Instagram Kajo enggak. Oh di Instagram gue. Oke. Ya pokoknya komennya gitulah gitu ya. Bang, jual gorengan bang. Gue nggak mau tahu. Semua orang lagi suka gorengan. Lu jual gorengan. Di otak gue, siapa lu nyuruh gue jual gorengan kalau hati gue mau jual gado-gado? Oke. Dit, lu orang yang bilang karya lu terus dari keresahan lu. Betul. Ngapain karena semua orang lagi suka gorengan, gue main ke gorengan. Gue sukanya gado-gado. Iya. Kalau gado-gado gue nggak diapresiasi setelah sekian lama, kadang-kadang diapresiasi loh. Kebetulan salah satu gado-gado yang diapresiasi Prabowo Jokowi, video paling trending tahun lalu itu sinting banget. Nah, tetapi kalau nggak sebegitu diapresiasi, ya itu dia gue bilang, gue harus bawa gado-gado gue ke tempat lain, gue harus jualan tempat lain, men. Tapi seberapa penting apresiasi ini buat lu sebagai seorang kreator? Radit. Maksud gue penting. We are narcissist. You are a narcissist. We are narcissist. Kita mau dilihat. Oke. Mustahil kalau kita ngomong, kita bikin karya, kita nggak mau dilihat. Oke. Cuman di tempat mana lagi, Jo, selain YouTube, lu bisa menghadirkan gado-gado yang banyak orang nonton? Kan kita bicara. Kemungkinan besar adalah OTT dan film. Kenapa? Ini gue ngomongin ya. Oke. Christopher Nolan kalau ngeluarin film, Quentin Tarantino kalau ngeluarin film, lo kalau ngeluarin film, lu berusaha agar film lo lebih baik dari film sebelumnya. Betul. Sedangkan kalau di ekosistem YouTube, lu nggak peduli lebih baik atau nggak daripada sebelumnya, yang penting lu jual gorengan. Ngerti nggak? Oke. Lu nggak peduli karya lu yang lu keluarin hari ini lebih baik dari yang kemarin. Lu nggak bakal peduli. Asal laku. Oke. Nah, dan again, nggak salah. Bukan. It's a fun thing. Menurutku banyak konten fun yang keluar dari ekosistem ini. Banyak banget. Cuma sayang banget pemikiran massal jadi seperti ini. Ini yang gue sayangkan. Dan sebelum orang-orang ngomong, Kajo menganggap dirinya sebagai Christopher Nolan ya? Enggak. Itu cuma perumpamaan. Kenapa lu jadi netizennya ini banget ya? Lu suka jadi netizen? Spesifik banget gitu ya? Langsung ke situ. Itu tajam banget loh, itu kritikan Christopher Nolan. Nah, jadi intinya tuh kayak, I get Kajo's point. Tapi sekarang gini, Dit. Sekarang gue mau tanya dulu begini, Dit. Gue tanya satu, Dit. Oke. Why does it matter what I do after YouTube? Kalau gue mau istirahat dan nggak ngapa-ngapain, terus kenapa? Oke. There is this push kayak, lu ngapain abis YouTube, Dov? Emang mau kemana, Dov? Abis ini mau ngapain, Dov? Kalau gue mau jadi bisnismen, mau jualan, emang why do you have to force me to feel that I still have to create? Terserah gue. Again, gue nggak bilang gue nggak mau create, tapi there's this force yang kayak, lu mau ngapain? Emang lu mau kemana, Dov? Emang begini. Nah, Kajo boleh nggak jawab itu nggak? Jadi gue jadi diskusinya ke sini ya. Nggak apa-apa. Kita ngobrol santai aja. Terus. Menurut gua, karena mungkin masyarakat Indonesia melihat potensi Andovi. Kadang-kadang kita jarang melihat potensi kita diri sendiri. Nah, kalau orang lihat potensi kita, they think that's what's best for you. Ya, tetapi ya, mungkin that's not what you feel. It's fine. Ya. Tapi I don't think they're coming from a bad place saying Andovi berkarya terus. I don't think they're coming from a bad place. Atau fans yang kehilangan, kan bisa aja. Bisa jadi. Pendukung lo dari awal yang tiba-tiba merasa ketakutan akan kehilangan lu, kan bisa aja. Dan gini deh, exactly to your point. Lu tahu nggak kenapa we make it? Kenapa kita nggak ngomong, "Tidak, gue quit, bye-bye." Kenapa kita bikin 1 tahun? Kenapa setahun? Jujur, kalau lu mau tanya gue sejujur-jujurnya, I would have quit this video, bye-bye, done. That's bad English. That's bad English. Selesai. Justru gue kasih 1 tahun terakhir kita untuk fans yang peduli sama Skinny 24. Itu I don't care about people. Tapi sedihnya lebih dalam sih kalau lo jadi fans ya. Kayak anjir nih 3 hari lagi nih orang mati nih. Gue apa yang harus gue lakuin? Itu salah satu konsep yang kita pikirin juga. So gini. Oke. Di dunia entertainment tuh kebanyakan orang tiba-tiba hilang aja. Betul. Kita yang akan menentukan sendiri kapan kita hilang. Itu sinting nggak? Ya itu menarik sih. Itu baru sih. Banyak orang nggak pernah mikir ke arah situ. Orang kayak, I will milk this. Gue bakal semaksimal uang yang gue dapetin, gue akan tarik terus ini uang sampai gue nggak bisa dapet uang lagi. Tapi kalau gue sama Vicky enggak. Kita tentuin hari ini kita berhenti. Dan tahun. Dan gini tuh. Pas 10 tahun ya.
On Resurrection. Oke, apa? Sorry. Gila. 2 minggu lagi kalau gitu. Lo tanggal berapa berhentinya? Lu jangan gitu nih. Gue ikutan. Kita basically berhenti 10 tahun segini, yaitu 4 Juni 2021. Oke, gue 23 Juni berarti. Gue gila nih. Sehari sebelumnya. Ya, tapi Terus mau ngomong apaan Dovi tadi? aku berat ya. Gue boleh nanya ke lo nggak? Iya. Apakah lu sendiri konten happy dengan semua konten yang lo keluarin? Gua ya Dov. Atau lu mengisi kekosongan agar tetap eksis? Ini gue mau nanya aja. Iya itu menarik. Gua itu menjaga kewarasan gua dengan sistem satu video gua bikin buat diri gua sendiri yang gua happy. Terus abis itu gue bikin satu video yang gue pikir orang lain happy nontonnya. Jadi itu cara gue menjaga kewarasan gue selama beberapa tahun ini. Ada balance ya? Satu buat orang, satu buat gue. Satu buat orang, satu buat gue gitu. Itulah kenapa gue tetap bikin video soal misalnya financial planning, keuangan yang gue suka. Padahal gak ada yang nonton juga gitu. Karena menjaga kewarasan itu. Rasa untuk kayaknya ini penting deh buat orang tahu yang pastinya kalian juga sering rasain kan. Nih kayak orang penting deh tahu ini dan gue pengen secara menggubu-gubu beritakan, tapi ternyata orang gak banyak yang nonton, itu gak apa-apa buat gue, karena gue terus menjaga kewarasan gue dengan satu. Kalau gue, honestly ya, sebenarnya gue udah mikir mau pensiun. Ini gue baru cerita di sini nih. Gue udah mikir mau buat pensiun karena, ini alasannya lain lagi. Karena gue udah punya dana pensiun yang cukup. Karena gue dari tahun... Pamer dong saldo ATM-nya, pamer. Nggak, bukan gitu maksudnya. Gue dari 2005, sebelum gue cek pertama gue dari buku gue itu langsung buat salah satunya buat dana pensiun. Jadi gue udah ngumpulin dari sekitar 15 tahun yang lalu. Nah tahun kemarin selesai dana pensiun gue udah terkumpul. Pas banget tahun kemarin. Nah jadi gue lagi contemplating kalau dananya udah ada, kapan ya pensiunnya gitu saat ini. Nah ngelihat kalian gue juga jadi mikir, iya ya berani banget ya si Jovi sama Dovi buat kayak ngelepasin semuanya kan gitu. Kayak gue masih ketahan rasa, gue takut suatu malam gue terbangun gelisah, gue harus membuat sesuatu gitu. Karena gue pernah cerita sama Ernest lagi di rumah gue cerita sama Ernest, kayaknya gue udah siap deh pensiun nih, gue udah siap nih. Karena apa yang gue rencanakan dari 14 tahun yang lalu, karena tahun lalu kan ngomongnya, 14 tahun lalu sudah ada dan terkumpul. Ernest bilang gini ke gue, orang kayak lu gak mungkin bisa pensiun. Lu gimana nanti tiba-tiba lo gatel, lo pengen berkarya, gimana gitu dia bilang. Bener juga sih, itu yang membuat gue tetap ya udah jalan-jalan aja. Nah pertanyaannya adalah, 10 tahun di YouTube, apa yang terjadi kalau suatu malam lu bangun terus lo berpikir, ini kayaknya kalau gue masih punya YouTube, gue bisa taruh di sini tuh. Itu gimana Jo? Coba Jo dulu deh. Kalau gue ya, menurut gue kita harus cukup dewasa dengan keputusan ini. So jujur. Oke. Itu komitmen ya. Kita aja dapat ide ini pas corona, karena lu 3 bulan dalam rumah, lu pikir semua internal, nggak ada lagi pemikiran eksternal gitu kan. Oke. Lu ada banyak waktu mikir untuk diri sendiri. Dan iya, itu pertanyaan lu sangat gue pikirin. Kalau suatu hari tiba-tiba gue mau upload sesuatu, ya gue taruh di channel lu aja, Dit. Itu jawaban gue. Jadi gue taruh di channel lu, gue telepon, Dit, gue upload di lu aja ya, Dit ya. Aman, kita collab. Ya tapi intinya adalah, ketika lo ngomong, lo kan komit kan. Karena kan pasti aneh dong, tiba-tiba lo udah komit, udah bye, 2 hari kemudian, ini satu dulu ya, gua keluarin ya, masa gitu. Harus. So gini, ini juga masalah role model sih. Banyak kasus di YouTube yang ngomong mereka mau A. Ujung-ujungnya mereka nggak A. Kita kena imbasnya. Bener. Bang, maksudnya apa tuh? Dia nggak jadi pamit, pasti abang nggak jadi pamit. Pasti abang sensasi. Ini mah classic case. Paling pamit besok balik lagi. Guys, that's how bad YouTube has been. That people have such negative thoughts. People have such negative thoughts. Dan mereka nggak percaya. Ini lucunya kan, lu baca DM gue dah pas lo IG story soal waktunya berhenti apa, kan gue DM lo. DM-nya isinya itu kan, beneran pamit, tanda tanya gue bilang ke lo. Gue nanya itu, karena gue belum nonton kan. Terus gue pikir, ini beneran gak sih? Gitu kan. Nah, kalau dari kita, orang yang kenal kita, mereka tahu, oh, there's no way Skinny News 24, Anovi and Joe is saying this, tanpa mikir 100.000 kali, tanpa bener-bener kayak, this is it. Betul. Bukan berarti kita gak peka di YouTube ya.
Misalnya tahun depan 25 Juni 2001, lu kayak, Dov kita bikin video YouTube lu, ayo. Yuk malam minggu Miko 3 yuk. Yuk malam minggu Miko 3. Dengan Dalopes sebagai tetangga Miko, aduh gimana tuh? Lumayan. Tapi kita nggak akan berkarya di bawah naungan Skinny Indonesian 24. Dan itu hal yang beda. Dan itu hal yang super beda loh. Gue boleh ngomongin ini nggak sih? Kalian kan bukannya baru jadi PT ya? Kan 2 tahun, 3 tahun yang lalu ya? 2 tahun lalu kan? Ya itu kan udah ada PT-nya ya. Maksudnya itu kan sebuah komitmen mungkin ya 5-10 tahun kan? Ya, itu beda lagi nanti akan ada rencana lain yang mungkin lo nggak bisa share juga. Tapi kayaknya Andovi udah menjawab deh. Apa tuh? Indonesian 24 nggak ada. Identitas kita berdua sebagai Skinny Indonesian 24. Ya. Andovi dan Jovial masih ada. Oke. Tapi bukan berarti lo bikin, karena gue baru konfirmasi ke Dovi kemarin, bukan berarti lo bikin channel YouTube baru satu-satu kan? Enggak ada. Dia udah ada channel YouTube sendiri. Enggak. Oke. Gua udah bikin channel YouTube sendiri dari tahun udah lama banget. Oke. Bukan soal itu. Kayak gini, kita juga nggak tahu what we're gonna do with our channel. Kita juga nih, pertama, jelas-jelas kita nggak akan hapus satupun video. Tapi kita ada beberapa ide yang kita udah share. Kita ada beberapa ide yang kita nggak bisa share. Ya. Oke. Tapi kita juga nggak mungkin hapus video dan delete channel. Enggak. Kita tahu kok juga ini hasil kerja keras 10 tahun ini nggak mungkin kita gitu kan, nggak mungkin kan. Jadi lo bikin gua susah tidur deh kemarin malam karena gue mikirin itu buat lu. Mikirin soal ini channel jadinya mau diapain. Terus tahu nggak gue kemarin jam 2 pagi ngapain? Gue nyari harga channel YouTube yang dijual. Kalau 2 juta, 3 juta subscribers harganya berapa? Gue punya datanya loh, ada di historinya loh. Sumpah, gue tahu websitenya, gue tahu tempatnya, dan gue cek buat kalian legalitasnya. It's legal, boleh orang memperjualkan channel YouTube mereka. Wow. Jadi ternyata boleh gitu. Cuma gue jadi kayak, aduh. Jam 2 pagi lagi gue liatin harga YouTube dijual lagi, aneh banget sumpah. tapi ya kalaupun kalian ngejual ya misalnya gue pun merasa gak ada masalah juga sih sebenarnya gitu. Tapi yang udah pasti I can say this with all my heart, kita nggak mungkin jual, udah nggak mungkin. Oke. We have a very specific plan yang akan kita share nanti di Skinny 24 sendiri. Walaupun lo belum tahu harganya berapa channel 2 juta itu. Ya. Emang berapa? Aduh gede banget sih. Gue gak peduli. Oke. Terus berarti ya kalian lagi menikmati masa ini kalian lah ya. Masa setahun ini udah farewell tour ya. Itu menarik banget ya. Dan beda di tahun terakhir ini kita akan kayak we're gonna do everything that Skinny did. Contoh Dovi Jovi, Horse, whatever Skinny. Horse apa? Horse itu basket. Okay. Nah, intinya apapun we're gonna make it big again. Ya. Dan tentu siapa tahu YouTubers versus comedians versus superstars. Lo yang bener aja dong. Lo kalau nggak lagi jangan kayak ini lagi dah. Tapi pasti kita kalau lu bersedia tentunya kita pasti gue bersedia banget. Tapi asal lu tayangin ya. Pasti asal lu tayangin lo. Tahun terakhir mungkin. Gue akan melakukan apapun buat ngebantuin lo. Lu mau ajakin gue collab, ayo di tahun terakhir. Gue nggak masalah. Asal ditayangin ya. Tapi Jo mau ini ya, mau jadi produser ya berarti ya, kalau nggak salah ya. Iya. Ini filmnya nih. Oh ini gimana sih ceritanya? Gue kemarin habis ngobrol sama Chandra juga, katanya diundur kan? Iya kan. Tetap jadi tapi, maksudnya udah punya tanggal. Sampai sekarang kita belum tahu tanggal pasti. Gue lumayan tahu sih, produser. Oke yaudah, karena dia produser gue. Oh ya, silakan Jo. Jadi belum bisa dibuka sih, tapi yang pasti pas semuanya udah lumayan aman. Tuhan produser nggak tahu. Kok jawabannya sama aja sama Dovi? Yang pasti, saya kan main 26 Maret kemarin kan film Bucin kan. Iya. Tapi karena pandemi diundur, yang pasti kita tunggu situasi aman dan kondusif. Udah pasti. Tadi gue nggak tahu tanggalnya nih, Kak Joko tahu tanggalnya. Ini gue agak sedikit marah. Kenapa ada? Tapi satu hal, gue mau ngebahas satu hal. Gue tuh nggak sadar kayak kemarin gini. Jujur, kita kira ini satu video yang bakal kita upload dan nggak ada yang bahas. Jadi cuma akan ditonton oleh orang terdekat kita. Jujur. Gue nggak nyangka impact-nya akan segini. Prabowo Jokowi, jujur, gue udah nyangka impact-nya bakal segitu. Oke. Ini sama sekali tidak terkalkulasi dan berarti
banyak banget orang yang mungkin merasakan sentimen yang sama yang seperti gue rasakan. Iya, mungkin kegelisahannya sama ya. Itu dia. Banyak yang mungkin kegelisahannya beda. Dan kita boleh dong agree to disagree, boleh banget. Boleh. Cuma berarti banyak yang setuju. Nah ini bisa banget kita explore lebih gitu kalau ada yang niat. Oke. Karena gue masih inget waktu kita ketemu dulu tuh di Citos, terus akhirnya kita kan kerja bareng. Lalu kalau gue sih seneng eksperimen ya. Jadi beberapa orang yang gue ajak kerja bareng waktu itu, termasuk kalian juga gue ajakin nulis kan. Ya. Dan beberapa episode yang Jovi tulis juga salah satu yang paling menarik di Miko juga gitu loh. Jadi gue ngelihat seharusnya ya, in the end ya, gue rasa kalian akan baik-baik aja sih. Dan karena kalian selalu bisa step up sama apa yang dikasih di depan mata kalian gitu. Thank you. Jadi gue wish kalian berdua good luck dan mudah-mudahan apa yang kalian mau tetap tercapai dan tetap happy aja gitu. Gini ya, thank you. Kayak jujur, kayak the last few days have been very emotional. Makanya gue nge-post yang Panji Instagram gue karena I needed that. I needed to laugh. You know, kayak Panji bikin kayak kenapa skinny cabut karena mereka nggak skinny lagi. Iya, itu lucu banget. It's so stupid, tapi it's so genius. Dan I needed that. I needed that for myself. Dan gue lumayan berkaca-kaca sih. Baca komen dari puluhan ribu komen itu banyak orang tiba-tiba curhat alasan dia nonton YouTube atau apa yang telah kita lakukan ke hidup mereka. Itu sinting sih. Gue nggak nyangka loh. Kita berdua anak yang ngerekam video di Depok Timur. Itu orang bisa bawa seserius itu ke kehidupannya. Jadi, it's crazy. YouTube is crazy. It's crazy. Dan YouTube punya potensi itu. Sayang banget potensinya sekarang berubah. Ketika gue baca komentar-komentar kayak gue nonton video lu ketika gue mau nembak cewek gue. Sekarang gue udah nikah dan punya anak gara-gara video itu. Kayak that. Tapi saya tidak tahu itu anak siapa gitu nggak? ada plot twistnya juga, ada plot twistnya di komen itu. Tapi dude, that shit matters so much more. Oh my god, gua tahu itu satu komentar, tapi kemungkinan satu komentar itu lebih berharga daripada 10.000 views. Kemungkinan. Karena yang ngebuat, karena gue kreator juga ya, gue merasakan juga sih. Maksud gue, karena ketika kita membuat sesuatu dan impact-nya tuh jauh lebih orang mengkonsumsi itu jauh di atas ekspektasi kita gitu. Nggak cuma sekedar video doang. Yang mungkin kita bikin cuma lucu-lucuan, tapi buat orang lain tuh, wah bisa mengubah hidup mereka gitu. Iya. Itu yang ngebuat kita kayak, anjir ternyata bisa begini ya gitu kan. Wah mudah-mudahan ada platform lain yang juga bisa menyalurkan itu juga ya. Selain YouTube kan. Apapun itu. And yeah, man, it's crazy. Siapa tahu lo mau bikin OTT, Dit. Ada pemikiran nggak lo mau bikin OTT? Enggak sih, kalau gue sih enggak ya. Cuman gue jadi bingung yang tersisa siapa nih anjir. Mana yang lama-lama udah jarang upload lagi. Bayu Skak gue DM gak dibalas-balas lagi. Gue bilang, baik collab yuk ngobrol kayak apa kayak gitu. Belum balas sampai sekarang, dia lagi di mana ya? Dia balas, tapi tiba-tiba dia bikin video untuk kita. Jadi ya begitulah. Lagi di mana ya Bayu ya? Apa WA-nya ganti juga ya? Ntar gue cek lagi deh. Ya udah itu aja. Terima kasih. Ada lagi yang mau disampaikan? Gue cuma mau sampaikan terakhir dari gue. Terakhir dari gue adalah percaya sama gue when I say this. I made this decision without and tanpa mendengar, bukan karena A, bukan karena B, bukan karena C, bukan karena A, tapi karena diri gue sendiri. Okay. Dan mungkin itu sulit untuk dimengerti dan dipercaya, tapi I have no other way to explain it. Gue nggak tahu cara ngejelasinnya. Bukan karena faktor eksternal, sistem. Gini, apakah sistem apapun yang Kak Jo ngomong di video itu benar? Mungkin saja benar. Gue juga setuju dengan beberapa perkataan dia. Tapi percaya sama gue ketika gue bilang, itu bukan alasan gue. Ngerti nggak? Dan ini yang menurut gue lost in the narration. Orang kan lagi debat nih, oh skinny pergi karena ini. Enggak. Ibaratnya kita keluar, sambil kita keluar, BTW, by the way, ada beberapa opini kita. Ini opini kita. Ya. Silakan setuju, silakan boleh. Setuju. Nah itu menurut gue. Nah kalau Kak Jo, bisa deh. Ya. Tapi emang ada beberapa opini Jo yang juga gua bahas dan tidak setuju juga, dan itu nggak sah-sah aja kan? Maksudnya itu kan sah-sah aja. Ngobrol. That's the beauty of YouTube. That's the beauty. Setiap orang punya pendapat.
Orang bisa disagree to disagree. I mean, that's the beauty of YouTube. Ya, kenapa pemikiran kita semua harus satu gitu? Harus. Kecuali untuk bangsa dan negara ya. Tapi kalau yang untuk lain, kenapa gitu? Bisa beda pendapat tuh aman. Iya. Tapi gue ngerasakan sentimen yang sama sih ketika seseorang punya opini yang cukup keras di publik, kalau ada yang nggak setuju tuh bapernya ampun-ampunan ya. Padahal ini cuman opini yang dilemparkan, lo boleh sanggah dengan opini lo dan kita masih bisa ketemu dengan nyantai aja gitu. Betul. Dan fenomenanya adalah orang tuh kayak, oh, you know what? Gini, gue nggak suka Radit, tapi gue suka karyanya. Atau kebalik, gue bisa aja nggak suka karya-karya lu, Dit, tapi you're an amazing human being. Right? Kadang-kadang menurut gue ya, most people can differentiate that. Again, ada debat kalau lu nggak bisa memisahkan orang dan karyanya. Tentu ini kan this debate can go on forever. Tapi gue merasa gue bisa tidak suka dengan karya orang, tapi suka sama orangnya. Dan vice versa, gue bisa gak suka dengan orangnya, tapi gue suka dengan karyanya. Dan itu oke gitu. That's okay gitu. That's fine. Ya udahlah, gue bakal ngerasa kehilangan banget sih ya tahun depan ya. Ya, 24 Juni 2021. Oke. Ada lagi Jo? Mungkin udah itu aja. Sementara itu dulu lah. Siapa tahu nanti ada lagi. Oke. Kalau gue cuma malam minggu Miko 3, Dit. Ayo, Dit. Nanti dulu ya, gue punya anak satu lagi nih, istri gue hamil lagi. Radit tuh salah satu last man standing juga ya, dari the old generation. Ya. Kalau gue lihat yang lebih lama dari gue, Edozel. Gue nggak tahu lagi siapa yang lebih lama ya. Cuman gue sempat kecek-kecek. Yang paling tua nggak sih? Gitu. Chandra 2008. Chandra setelah gue dia bikinnya sih. Ya. Jadi tinggal gue sama Edo nih kayaknya nih, yang benar-benar lama ya. Fighting Bayu. Bayu. Eno Bening, Sasha Stevenson naik lagi, Nessie Judge itu geng-geng lama nih. Bayu, Eno, Nessie Judge itu. Kevin Anggara masih nggak? Kevin Anggara, siapa lagi ya? Kita jadi nyebut-nyebut nama orang ya, nggak apa-apa. Siapa lagi geng lama? Siapa lagi yang lama ya? Arif Muhammad tuh geng lama tuh geng bukan setengah-setengah, geng di tengah-tengah ya? Kayaknya iya ya. Arif tuh baru dari pocong kan, dari Twitter kan? Iya. Ya bisa masuk lah di geng-geng lama ya. Bisa. Cuma kalau Edo kan memang OG banget kan, karena dia dari Happy Holiday kan. Dari situ kan. Ya udahlah, semoga semua baik-baik aja deh. Ya man, listen, I wish I think the best. Thank you, Dit. I appreciate this podcast, kayak lu orang pertama karena lu kenal kita dari lama. Iya, gue penasaran banget pengen ngulik. Dan kita juga dari tadi, gue lupa ngomong satu hal yang gue pengen ngomongin ke lo. Iya. Terima kasih, Dit, udah ngajak dua anak yang dulu punya sebuah visi misi gabung ke Malam Minggu Miko. Itu aja, itu dari gue. Gue gak tahu anak itu gak suka berterima kasih orangnya. Kalau gue sangat berterima kasih. Kenapa sih, Dovi? Kenapa lo gak mau terima kasih gitu? Kenapa sih? Let's go berterima kasih. Gue orang paling bersyukur di sini. Halo. Tapi thank you, Dit. Thank you. Again, Iya, sama-sama. As we said in the video before, we were voiceless. Walaupun itu dia nggak pernah ngajak kita untuk yang lain ya, tapi nggak apa-apa. Terima kasih, Dit. Terima kasih. Semua film dia, aduh, nggak usah kali ya. Bayu Skat, main dong film gua. Habis itu ada lainnya. Oh, kita mau bahas itu. Oke, kalau kita mau bahas. Oke, kita mau bahas itu. Oke. Ando Vida Lopez. Anda sudah bilang mau main di film saya. Adil sudah salaman di Mall Taman Anggrek. Tapi Anda tiba-tiba tidak jadi. Radit, pertama gue tahu. Pertama terima kasih udah mengundang gue untuk main di film Hangout. Terima kasih banyak. Terima kasih. Waktu itu ada berbagai force. Itu oh iya, ada berbagai macam force. You want to thank him for Miko? Ya iyalah. Gila tuh. Malam Minggu Miko was insane. It was fucking people forget. Tapi berarti terima kasih juga buat modus dong. Iya. Karena gue nemuin kalian kan di konten itu, dan itu lucu banget ya. Dulu nggak ada loh yang kayak gitu-gitu, modus-modus itu ya. Ini judul videonya apa sih? Aduh terima kasih ya. Gue bingung ini judul video. Nggak tahu. Ya udah, good luck buat semuanya ya. Makasih buat waktunya ya. Last. Apa? Ketika lu upload foto dengan Alinea pakai baju Kobe Bryant. Iya. Gue super respect.
Oke, gue super respect. Nah, itu aja. Sebagai Kobe Bryant #1 fan, itu udah sesuatu sih. Thank you for uploading that alinea dengan dengan Kobe Bryant. Itu out of boleh jujur nggak? Boleh jujur nggak? Boleh. Jadi istri gue beli baju itu. Gue bilang, ini baju apa? Baju basket. Dia bilang gitu. Ya basket, kenapa kamu ini? Kamu emang suka Lakers? Gue bilang gitu. Oh, bukan ini baju klub 24 ya? Dia pikir nama klubnya 24. Bukan. Itu Lakers. 24 itu nomor. Gue bilang gitu. Aku pikir kamu emang suka Lakers, suka Kobe gitu kan. Enggak, ini warnanya matching sama bola Minion. Dia bilang. Jadi dia beli bola Minion. Bola basket Minion warna kuning biar sama. Jadi ya itulah, nanti gue sampaikan lah ke Anissa lah. Kalau lu happy Alia pakai baju itu. Ya, lo nggak mau nanya Jovi? Kapan Jovi ada Alia? Wadaw. Gue nanya Kajong apa yang gue nanya. Nah, gue malah mau nanya lo, lu kenal cewek single buat Andovi nggak? Aduh, ntar gue kalau kenalin cewek single ke Andovi, nanti gue bertanggung jawab lagi kalau dia berantem di eskalator. Waduh, udah yuk kita nggak usah ngomong masa lalu yuk deh, kehidupan pribadi kita nggak usah kita ungkat yuk kehidupan pribadi yuk deh. Ya udah, makasih ya semua ya, daripada mulai keluar lain-lain. Ya makasih ya, thank you ya.